Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Fernanda dari kelas Hukum Manajer 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari pelanggaran HAM berat itu, dan juga apakah kasus kasus Jugun Yanfu itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau bukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari pelanggaran HAM berat itu sendiri. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat adalah tindakan yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar manusia yang diakui secara internasional. Tindakan ini umumnya mencakup kekerasan dan penyiksaan yang sistematis atau meluas, seringkali dilakukan oleh negara, kelompok bersenjata, dan individu-individu dengan dukungan negara atau otoritas tertentu. Dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional di berbagai negara, pelanggaran HAM berat dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat, termasuk ke pengadilan di tingkat internasional. Nah, di sini juga apakah kasus Jugun Yanfu itu sendiri termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat atau bukan? Kalau menurut saya sendiri sih, iya, itu masuk ke dalam kasus pelanggaran HAM berat karena tindakan ini memenuhi beberapa kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang diakui dalam hukum internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Jugun Yanfu dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Yang pertama, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Jugun Yanfu bukan tindakan yang dilakukan secara acak atau oleh individu-individu tertentu saja, tetapi juga merupakan kebijakan sistematis yang diterapkan oleh militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. Wanita dari berbagai negara seperti Korea, Cina, Filipina, dan Indonesia direkrut, ditipu, dan dipaksa menjadi pekerja seks bagi tentara Jepang dalam skala besar. Perbudakan seksual dan penyiksaan terhadap wanita ini ditempatkan di stasiun kenyamanan atau comfort station dan dipaksa melayani tentara Jepang, yang merupakan bentuk eksploitasi seksual paksa, perbudakan, dan penyiksaan fisik serta mental. Ini melanggar hak dasar mereka atas kebebasan, integritas tubuh, dan martabat manusia. Jugun Yanfu mengalami perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Banyak dari mereka mengalami kekerasan seksual berulang kali tanpa akses kebebasan yang berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental mereka. Yang kedua, ada pelanggaran terhadap hukum internasional. Kasus Jugun Yanfu melanggar prinsip-prinsip dalam hukum internasional, terutama dalam Konvensi Jenewa dan aturan hukum perang yang melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Meskipun banyak dari peraturan ini diresmikan oleh Perang Dunia II, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran karena melanggar norma dasar kemanusiaan yang sudah berlaku pada saat itu. Tindakan ini juga dalam konteks konflik bersenjata dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan perang karena melibatkan perbudakan seksual dan eksploitasi warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang ketiga, ada penghilangan keadilan dan pengakuan bagi korban. Pengabaian hak korban Jungur Yanfu itu sendiri. Para penyintas Jugun Yanfu selama bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kompensasi. Ketidakmampuan atau kurangnya kemauan dari pemerintah Jepang untuk mengakui dan bertanggung jawab penuh terhadap kejahatan ini juga menjadi bagian dari pelanggaran HAM. Karena korban tidak memperoleh hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Dan juga ada tuntutan atas kompensasi dan permintaan maaf. Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat,
Keadilan untuk korban melibatkan permintaan maaf resmi dan kompensasi. Para penyintas dan kelompok advokasi telah menuntut permintaan maaf dan kompensasi penuh dari pemerintah Jepang selama bertahun-tahun. Meskipun respon yang diterima sebagian besar tidak memuaskan bagi pihak yang terlibat. Yang keempat, ada dampak lintas generasi dan trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami para korban Jungun Ianpo berlanjut ke generasi berikutnya, baik secara psikologis maupun sosial. Dampak ini memperparah kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan menjadi pengingat bahwa pelanggaran HAM berat memiliki konsekuensi jangka panjang. Tidak hanya juga bagi korban langsung, tetapi juga bagi keturunan mereka generasi-generasi ke depannya. Nah, dapat kita tarik bahwa kesimpulannya bahwa kasus Jungun Ianpo jelas termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat karena melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan seksual, dan eksploitasi sistematis dalam konflik bersenjata. Hal ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia juga dan para korban secara individu, tetapi juga norma-norma kemanusiaan universal. Sehingga saat ini para penyintas Jungun Ianpo terus memperjuangkan hak mereka untuk diakui sebagai korban pelanggaran HAM berat dan untuk mendapatkan keadilan serta kompensasi yang layak. Dan juga kasus Jungun Ianpo ini menjadi pengingat akan pentingnya melindungi hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak dalam situasi perang. Ini juga perlunya dokumentasi sejarah yang transparan dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut, agar peristiwa serupa tidak terulang pada masa depan. Generasi saat ini diharapkan dapat menghormati pengorbanan dan keberanian para penyintas dengan menjaga perdamaian serta melindungi hak asasi setiap individu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau jelaskan dari pengertian pelanggaran HAM berat itu sendiri, dan juga apakah kasus Jungun Ianpo ini termasuk dalam HAM berat itu sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.